Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang kami hormati, wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan hidup, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur kepada kita, dan juga memberikan rezeki yang halal barokah berlimpah untuk ibadah. Ala haziniyah wa qalidan salihah wa ila haratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kepada Pak Ustaz, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, guru saya itu Bapak Haji Asep, Bapak Ustadz Tono, para tokoh masyarakat. Izinkan saya hari ini pertama kali nih, walaupun sebenarnya yang kedua. Dulu sebelum masjid ini dibangun seperti ini saya pernah datang, belum ada karpet, warnanya belum nggak seperti ini. Ini yang kedua. Salawat, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ketika kita itu menjawab suara azan, hayya 'alas shalah, jawabannya apa itu? Jawaban kita saat menjawab panggilan muadzin hayya 'alas shalah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu menunjukkan bahwa kita hadir di sini bukan karena kekuatan kita, karena Allah membangunkan kita, lalu kita diberikan kekuatan untuk hadir. Itu sebabnya jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka kita harus bersyukur tuh. Kalau kita sudah dipanggil, artinya kita dipilih oleh Allah untuk diberi kemampuan menghadapnya. Jadi banyak orang-orang yang tidak dipilih pagi ini karena tidak dipanggil, maka kita mengucapkan syukur itu pantas. Begitu ya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, tadi saya sengaja mencoba mengambil pelajaran ketika berlangsung ibadah di sini. Tadi muadzin sebelum adzan dia membacakan dulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang dipanggil siapa? Yang suruh salawat siapa?
orang beriman. Orang yang tidak beriman itu nggak mungkin dia melakukan sholawat. Dan hebatnya sholawat adalah ibadah yang Allah sendiri memberikan contoh. Allah itu tidak pernah memberikan contoh ibadah kecuali sholawat. Innallaha wa malaikatahu, itu menggunakan kata-kata takkid. Jadi dalam susunan nahwu, inna itu sumpah. Seolah-olah Allah mengatakan, sungguh aku telah sholawat kepada Nabi dan malaikatku juga begitu. Lalu lanjutannya adalah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sekarang masalahnya adalah sholawat kita ini ada dalam pandangan kita, konstruk pikiran kita itu sosok tubuh Rasulullah apa pada sosok ruhnya Rasulullah itu. Bapak jamaah yang saya hormati, Abu Lahab itu ketemu Rasul nggak? Abu Lahab itu, Abu Jahal itu ketemu Rasul nggak? Ketemu, dia ngelihat, Nabi itu lihat. Tetapi spiritualitas Rasul tidak dilihatnya. Dia hanya melihat sosok Rasul Nabi Muhammad SAW tubuh. Tapi yang di dalam kenabiannya tidak dilihat oleh Abu Lahab. Maka dia nggak mungkin mengucapkan sholawat itu. Kita itu bersolawat kepada Nabi karena kita ingin menyambungkan ruh kita kepadanya, kepada beliau. Ruhnya nyambung. Kalau jasadnya nggak mungkin kan di tengah-tengah kita hadir, tapi ruhnya hadir. Itu sebabnya saat kita mengatakan dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika. Kaknya itu ke siapa? Kepada Rasul, kepada Nabi yang ada. Jadi sosok nilai spiritualitasnya ada, gitu ya. Maka sering-seringlah membaca sholawat itu dalam kesempatan apapun. Jamaah semua yang saya hormati, ini kitab yang ada di hadapan saya sebenarnya sangat tebal itu ya. Jadi kitab aslinya itu At-Targhib, saya bacakan ya, At-Targhib wa Tarhib, At-Tarhib wa Targhib. Jadi kitab tentang anjuran melakukan kebaikan dan anjuran meninggalkan keburukan. Lah kan kita hidup cuma itu, supaya masuk surga tinggalkan keburukan, lakukan kebaikan. Nah, pengarang pertamanya itu Ibnul Aziz Ibnu Abdul Qawi Al-Mundir. Itu kemudian banyak syarah. Nah, ini yang ada di tangan saya, ini mukhtasornya, ringkasannya. Dan alhamdulillah yang dipilih adalah hadis-hadis sahihnya. Imam Albani juga mengarangnya, meringkasnya. Ini kalau yang ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu ya. Bab pertama ini tentang ikhlas. Tetapi sebelum masuk ke ikhlas, saya minta izin akan menjelaskan dulu mengapa ikhlas itu penting dalam hidup. Ikhlas itu letaknya ada pada raga atau pada hati? Ada pada penampilan atau pada hati? Pasti ada pada hati. Bahasa yang tidak mungkin bisa dipahami kalau hanya lewat raga, lewat mata. Maka batas orang ikhlas itu nggak ada ukurannya, tidak ada sama sekali. Hari ini ketika semuanya itu harus tampil lewat mata, keikhlasan adalah kata-kata yang sulit untuk kita pahami. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tadi waktu bangun tidur, kita mestinya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa yang terjadi sekarang? Yang diraih pertama adalah HP.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusurnya itu hilang. Kita terjebak pada sesuatu yang nampak. Pertanyaannya adalah mengapa gitu. Ya. Ada dalam surat Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun, begitu ya. Fazadahumullahu, yang sakit hati. Hati yang sakit itu artinya hati dalam konteks itu, hati yang tak lagi mau mendengar apa yang Allah perintahkan, itu sakit di situ. Kalau orang sudah mulai menjauh dari Allah, Allah jauhkan sekalian, fazadahumullahu marada, tambahkan. Maka kenikmatan manisnya kita menghadap Allah beribadah kayak begini itu sulit untuk bisa kita katakan. Kenapa? Karena yang bekerja soal hati. Nah, sementara mohon maaf nih, sekarang ini manusia lebih suka pada status bukan pada peran. Pasang status di HP itu kalau sudah dapat sambutan bagus, senang benar. Betul apa tidak ya? Dibuka tuh statusnya. Ini orang, kita mau berubah ekonominya, mau mendapat sesuatu yang bernilai materi, cari itu postingan kita, siapa yang subscribe dan likes, betul ya? Itu sebenarnya adalah benih untuk memunculkan kita pada semangat riya, musuhnya ikhlas. Sekarang yang tumbuh subur yang mana nih? Yang kayak gitu-gitu, yang semua orang bisa menampilkan karya lalu menunggu pujian orang lain, kan gitu ya? Nah, dalam bekerja itu ada segitiga nih, Bapak jamaah. Yang sebelah kanan itu raga, tenaga. Sebelah kiri ini kita otak. Yang atas itu hati. Kalau hatinya sudah dimatikan paling atas, maka kita bekerja tanpa keikhlasan. Otak kita juga kayak begitu. Jadi letakkan ukuran keputusan kita itu pada yang paling tinggi, yaitu hati kita. Sehingga yang kedua ini kita bekerja dinaungin oleh keputusan hati. Hati itu, Imam Ar-Razi itu, filosof itu pernah bilang begini, dan ini ekstrim, karena itu maka dia disebut filosof Islam yang ateis. Nabi itu nggak perlu dihadirkan. Nabi itu tidak perlu dihadirkan karena keputusan hati kita ini sudah bisa memutuskan mana baik dan buruk. Coba sekarang saya mau berbohong kepada seseorang, yang keluar dulu itu dalil agama atau penolakan kata hati? Dalil agama atau ini dulu? Ini nggak enak, saya nggak ada. Ini di Al-Quran nggak boleh kayak gini, nggak ada. Yang nolak adalah ini dulu nih. Saya mau menipu orang, yang nolak ini dulu nih. Contoh yang paling ekstrim, mohon maaf ini saya belum masuk ke tema ini, tapi ini penting supaya nanti apa yang akan kita kaji itu kena gitu. Jadi tahu filosofinya, dasarnya di situ. Ini contohnya kayak gini. Anak kecil itu hatinya belum pernah diwarnai oleh kebohongan demi kebohongan. Lihat balita itu. Suatu saat kita yang penuh dengan kebohongan pesan sama anak kita yang masih jujur. Ada seorang tamu yang mau datang ke rumah. Anak kita diberitahu karena kita sudah nggak suka lagi dengan orang itu, lalu kita pesan kepada anak kita, nanti kalau ada tamu datang bilang ya, ayah sedang pergi. Sebenarnya ayah mau kemana sih? Anak kecil dikasih tahu, ayah mau tidur. Orang itu datang tuh tamu. Orang itu datang, tamu, anaknya lari, buka pintu, perhatikan gerakan tubuhnya. Ada dua pertentangan dalam jiwanya. Saya harus bohong atau saya harus mengikuti perintah? Saya harus bohong atau saya harus mengikuti kata hati saya? Itu lama dia harus mengambil keputusan. Dia karena hatinya belum tersentuh oleh apapun, kuat untuk mengatakan kejujuran. Ayah tadi pesan kalau ada tamu
bilang ayah lagi pergi, kata-katanya ayah direkam apa adanya, diutarakan. Karena ininya masih bersih. Cermin itu kalau bersih pantulannya sama dengan orang yang bercermin. Betul ya? Tapi kalau dia sudah buram, kita mungkin akan menjadi berbeda dengan tampilan kita di cermin. Hati kita tuh gitu. Hati kita tuh kalau fazadahumullahu maradha sakit, tampilannya jadi aneh, dibuat-buat. Kemunafikan adalah sesuatu yang biasa karena pancarannya sudah kotor. Anak itu jujur, lalu tamunya benar-benar bicara sama ayahnya. Pergi, anaknya diapain? Dijewer, dibilang, kan ayah tadi udah bilang, kalau ada tamu bilang ayah sedang kenapa kamu bilang begitu? Oh, ini catatan pertama, noda kebohongan yang diajarkan oleh orang tua. Oh, ternyata kalau jujur aku dapat jeweran. Betul ya? Tapi kalau aku bohong, aku dapat pujian. Kalau begitu yang membuat hati anak kita itu kotor, siapa? Siapa? Egoisme kita, kepentingan kita, mengorbankan anak kita yang besok malah menembak kita. Ayahku dulu yang mengajarkan aku bohong, sekarang kebohongan itu sudah menggumpal tebal dan akan aku tembakkan kepada ibu dan ayahku. Gitu. Jadi hati itu kayak gitu. Sama dengan kita kalau ada gundukan sampah, mohon maaf, ada air nggak ya? Punten, saya ini kering. Jadi kita lewat nih di gundukan sampah. Lewat pertama gimana Bapak? Karena kanlah baunya sampah itu kebusukan, memang kebusukan. Baunya muncul kan? Pertama kali kita insya Allah tutup hidung tuh, bau, betul ya? Sekali, dua kali, tiga kali, bau itu biasa. Kita nggak mungkin tutup hidung. Mohon maaf, saudara kita yang mencari nafkah untuk mengambil barang-barang bekas itu nggak pernah tuh pakai masker nutupin, begitu ngambil maskernya nggak, karena sudah terbiasa. Bapak Ibu, kebohongan itu akan menjadi kebiasaan. Tadinya kita anti bohong, anak kecil tuh, lalu kemudian menjadi biasa-biasa saja. Bahkan itu adalah kelakuan kita sehari-hari. Dia menyerap. Pertanyaannya sekarang, apakah itu modal yang Allah berikan pertama kali? Tidak. Nabi Adam itu, ya kita kan orang pertama kali manusia kan berarti Nabi Adam ya, betul ya? Nabi Adam itu adalah prototipe manusia surgawi, dia ruhnya surgawi. KTP kita itu, KTP rohaninya adalah KTP rohani surgawi. Nabi Adam itu kayak gitu. Sampai kemudian Nabi Adam yang mengundurkan diri, bahasa kasarnya begitu, yang tergelincir dalam dosa bukan Allah itu. Minum dah, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan yang penting supaya Nabi Adam itu tetap ada di surga? Wala taqrabu hadhis syajarah, kan gitu ya, jangan dekatin pohon ini. Saya cari Pak, tafsir Tobari masih mendefinisikan gandum, Ibnu Katsir masih mendefinisikan tumbuh-tumbuhan itu ditafsirkan sebagai bentuk fisik lah kayak gitu. Akhirnya saya ketemu justru di tafsirnya Quraisy Shihab tuh, Pak Quraisy Shihab. Apa kesimpulannya beliau itu? Masalah perdebatan apakah itu pohon itu khuldi berbuah atau tidak, tinggalkan. Loh kok tinggalkan? Udah gitu ada titik. Saya tanya lagi, kenapa nih? Saya cari tafsir Al-Qusairi. Bapak pernah dengar Qusairi ini? Adalah ahli tasawuf. Ini saya catat ya Pak, supaya nanti ada bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menafsirkan as-sajarah
as-sajaratu hiya ramzun li ghaflatin wa insirafi anil haqqi li annaha kanat say'an lil hubuti minal fitrati. Beliau bilang begini, dan ini yang saya setuju. Jangan tafsirkan pohon itu pohon yang berbuah, tapi tafsirkanlah itu larangan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ketika kita melanggar, Allah nggak suka. Larangan apa saja? Larangan apa saja. Saat itu, mohon maaf, ego Nabi Adam muncul. Padahal di surga itu nggak boleh ada ego apa-apa kecuali ego spiritualitasnya. Nah, dia di situ. Sudah Adam, kamu membawa kita kira-kira gitu. Kan latakrobus zina, betul ya? Mendekati kan nggak boleh. Yang ini latakrobus hadis, mendekati nggak boleh. Lah, Nabi Adam mendekati. Itu artinya ada pelanggaran yang dilakukan. Entah itu pohon, entah itu apa. Mendekati nggak boleh. Nabi Adam mendekati, sudah, kalau gitu out. Yang mencoba, yang mendorong mendekati itu apa? Kan nafsu, ya kan? Yang mencoba mendekati itu, mendorong itu nafsu. Ikhlas itu nggak bicara di situ. Nafsu kita yang negatif, jangan sampai kita bicara soal ikhlas. Nggak bisa. Nafsu kita selalu, nafsu itu memang ada yang baik, ada yang buruk. Ya, padahal Allah mengajarkan begini. Itu sebelum berzikir kita bilangnya bagaimana? Ala bidzikril tatmainul, betul ya? Ala, sungguh tuh, ala bidzikrillah, hanya dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Yakin nggak itu? Yakin nggak? Lawan kita itu hanya menghitung jumlahnya kok. Semakin banyak, semakin hebat. Iya betul. Tetapi jauh lebih penting kalau kalimat itu menghujam dalam batin kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah la ilaha illallah, itu pelan pertamanya, supaya dia menyerap, dipahami. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, pernyataan tidak ada ilah selain Allah, keluar dari masjid, ilah lain muncul lagi. Saya mau bekerja nih, kalau saya nggak bekerja, nggak dapat rezeki, lah itu ilah keluar lagi tuh, ilah selain Allah. Baru assalamualaikum, assalamualaikum selesai, assalamualaikum selesai, mau keluar, aduh, ini gimana kalau saya nggak narik ya, misalnya kayak gitu Pak. Ini ada kontrak nih, kalau saya nggak segera datang, gimana ya? Ilah itu, ilah. Kita menyandarkan rezeki yang akan turun itu pada apa yang kita pikirkan. Kalau semua itu diukur dengan nilai-nilai ekonomi, sekarang begini Pak, malaikat itu makan nggak? Malaikat nggak makan. Itu makhluk Allah ya. Manusia makhluk Allah ya. Malaikat makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang tidak makan, tidak minum, hidup. Kita itu tidak makan, tidak minum, lalu bilangnya mati. Tidak ada orang puasa mati. Adanya orang kekenyangan mati. Kan gitu kira-kira ya. Karena otak kita itu dikonstruk, otak kita yang nyusun bahwa kita hidup itu karena makanan, ya sudah, kesimpulannya begitu. Kenapa kita tidak merasa Allah yang menjadikan kita kita kadang-kadang menentang sendiri sih. La ilaha illallah tadi disebut tuh waktu zikir, la ilaha illallah wahdahu la syari lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kayak gitu-gitu itu gimana ya, sampai keluar dia yang nggak tahu, pekerjaan saya yang menghidupkan, status saya yang menghidupkan, lah Allah dikemanakan. Kira-kira begitulah. Jadi mudah-mudahan
Maka pengajian taklim kayak gini itu sebenarnya harus kita pahami sebagai cara kita melangkah. Kalau begitu bagaimana sih ikhlas itu? Orang ya, saya menyumbang sesuatu, ini contoh. Orang menyumbang 10 juta dengan menyumbang 10.000 kacamata ekonomi lebih besar yang 10 juta. Kacamata ikhlas lebih besar yang 10.000. Kenapa sih kita nggak bicara kayak gitu? Memang pahit. Kenapa pahit? Karena hati kita tidak pernah dididik, tidak pernah dikelola untuk ikhlas. Begitu 10 juta diviralkan, rontok itu pahala. Begitu ya Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan itu pengantar. Pengantarnya panjang banget ya. Sekarang nggak apa-apa kalau saya diizinkan lagi minggu kelima yang akan datang lagi kalau diizinkan. Ini contoh nih ikhlas, biarin aja biar ada kasus-kasus sehingga real. Bapak Ibu pernah baca surat Al-Kahfi ya? Itu kalau hari Jumat ya. Ya, ada kisah menarik di situ kan? 3 pemuda kan ya? 3 pemuda yang masing-masing menonjolkan keikhlasannya. Ya, Allah bukakan pintu goa satu persatu, kan gitu ya? Ya Allah, aku tuh pernah nih, ada 3 nih. Allah, aku tuh punya ibu, orang tua yang dan ayahnya masih hidup. Terus gimana? Dialog lagi itu kira-kira gampang, biar gampang. Aku biasa kalau pagi hari selalu memberikan susu. Begitu aku ingat lagi mengembala kambing mau pulang, aku belum bikin susu. Maka aku perah susu itu dari sapi. Ibu ayahku lagi tidur. Aku tahan itu yang namanya bejana yang ada isi susunya itu. Sampai anakku minta susu itu, aku nggak mau. Aku nggak berikan. Menangis. Lalu aku berjanji untuk ibuku dan ayahku. Ya Allah, jadikan itu sebagai bentuk ibadahku. Karena aku ikhlas untuk ibuku. Goa itu terbuka. Gitu ya. Satu lagi. Dulu aku pernah seneng sama wanita. Begitu aku datang mau melamarnya, dia menolak. Lalu memberikan syarat, kalau perlu, kalau kamu mau aku minta diberikan cincin. Oh iya, maharnya padahal orang itu tidak punya uang, dibelikan, ditukar cincin. Dia melamar, ditolak. Aku nggak mau menjadi suamimu. Tapi karena cintanya tulus, ya udahlah, biarkan itu cincin itu sebagai ibadahku. Aku ikhlas. Ya Allah, jadikan keikhlasanku memberikan sesuatu itu dan aku mencintainya karena Allah sebagai rasa ikhlasku padamu. Buka, blek. Terakhir, ini saya ingin menyampaikan, keikhlasan itu akan memberikan peluang jawaban masalah kita, di mana masalah itu otak kita berpikir nggak ada jawaban lagi. Itu ada orang bekerja buruh menanam padi. Semua buruh itu kumpul untuk dapat gaji. Ada 1 orang yang nggak datang. Ini sahabat Kahfi itu nggak datang. Lalu bosnya itu yang punya pohon padi, yang punya tanaman padi, ini kita logikan dengan sekarang aja biar connect ya. Datang, digaji semua, 1 nggak datang. Nggak datang kan jadi nggak ngambil honor tuh. Jatahnya dia tanam padinya. Bertahun-tahun nggak datang, suatu saat datang. Saya minta bayaran. Oh, bayaran kamu memang dulu belum aku bayar. Tuh tabungan kamu. Bentuknya sekarang pohon padi yang tinggal dipanen berkilo-kilo. Hah? Itu tabunganku. Ya, itu hakmu. Ya Allah, jadikan ini sebagai sarana aku untuk bisa keluar dari tempat ini. Goa. Buka tuh goa. Blek. Jadi hari ini kita mungkin sulit untuk mengatakan ikhlas. Tapi suatu saat keikhlasan yang kita anggap berat itu akan memberikan jawaban. Akan memberikan solusi. Saat anak kita sakit, dalam kondisi tak ada lagi yang bisa mengobati, dokter angkat tangan. Angkatlah tangan kita. Bertawasullah dengan keikhlasan yang pernah kita buat. Ya Allah, siapa tahu itu diberikan jalan sama Allah.
Begitu ikhlas. Kenapa sih? Karena ikhlas itu sebenarnya adalah perjalanan untuk bertemu dengan Allah secara langsung, rahasia. Itu sebabnya kamin so'imin, lanjutannya gimana nih? Hah? Ayo, kan sudah disampaikan tuh sama penceramah. Kam so'imin laisa lahu siyam ilal ju' wal atas. Kan gitu ya? Ju' wal atas tuh yang dilihat status. Ya. Ada hadis lagi. Wa ana ajzi bihi. Kan ada tuh ya? Kullu amalin min bani Adam lahu illa siyam illa siyamu wa ana ajzi bi. Semua amal ibadah Nabi anak Adam itu untuk dia. Kalau puasa aku yang memberikan pahalanya. Puasa kan gambaran keikhlasan tuh. Bagaimana kita mau puasa kalau nggak ikhlas? Mau sembunyi buka puasa, terus orang lain nggak tahu, Allah tahu. Berkata kotor dari hati yang kotor, Allah tahu, maka dianggap nggak puasa. Itulah kira-kira pertemuan antara keikhlasan dengan Allah. Gitu ya. Katanya Pak Ustadz Tono, saya sampai waktu suruk nih ya. Waktu suruk jam berapa nih? Sebentar lagi ya Ustadz. Sebentar lagi ada bel berbunyi, tanda Pak gurunya keluar. Baik, ada pertanyaan? Lanjut ya. Jadi tadi Nabi Adam sudah. Kemudian sekarang ada nama surat dalam Al-Quran tuh ya. Namanya surat terus orang bercanda. Kok nggak ada kata-kata Al-Ikhlasnya? Kan gitu ya. Namanya surat Al-Ikhlas. Kan semua surat ada tuh kutipan-kutipannya. Al-Baqarah disebut, situ ada kisah penyembelihan sapi, kan gitu ya. An-Nisa, kisah tentang wanita. Tapi Al-Ikhlas tidak ada. Itu juga menggambarkan bahwa keikhlasan itu nggak bisa ditulis, nggak bisa dikatakan. Tapi di situ ada kata-kata hanya kepadamulah aku dalam surat Al-Ikhlas itu aku sandarkan ya Allah, engkaulah satu-satunya yang menjadi sandaran hidupku, kan begitu ya. Nah, itu bukti bahwa keikhlasan itu tak ada sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Makanya, nah masuk nih sekarang. Ikhlas itu apa ya? Ini kalau saya taruhin, kalau tadi Ustadz Tono ngasih air putih, lalu airnya ditaruh kotoran dikit, kotoran aja, tapi masih bisa diminum. Maka air yang tadi, yang bersih ini, itu namanya soft, jernih, masih jernih. Tapi kadang air itu ada kotorannya. Nah, kotoran itu saya ambil, maka disebut dengan air ini kholaso, jernih setelah kotorannya diambil. Jadi bedanya jernih, aslinya jernih, dengan jernih ikhlas itu kotorannya ada lalu kita ambil, itu ikhlas kayak gitu. Jadi ada kotoran dalam hati kita, lalu kotoran itu dicoba untuk dibersihkan, itu namanya ikhlas. Karena hati kita itu, siapa yang bilang jernih? Pasti ada kotoran terus. Kotorannya apa misalnya? Pertentangan antara hati, riya atau ikhlas. Riya atau ikhlas, itu namanya kotoran. Begitu kita mengalahkan riya, kita sudah sampai pada ikhlas. Gitu ya. Ini dalam kitab sampai disebutkan dalam surat Al-Isra. Al-Isra itu surat ke-17. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapan iblis yang direkam dalam Al-Quran. Ucapan tapi lewat teksnya lewat Allah. Qala rabbi fangdurni ila yaumi yub'asun. Iblis saat itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Ya sudah, tapi dia bilang begini, fangdur ila yaumi yub'asun.
tunggu ya Allah, aku sampai nanti hari kiamat. Tunggu aku jangan dimatikan sampai hari kiamat. Makanya kan sampai dengan hari ini dengkotnya iblis yang ketemu dengan Nabi Adam masih ada. Qala fa innaka minal mundarin. Allah itu masya Allah Pak, walaupun iblisnya itu berbuat kesalahan, Allah masih tetap memberikan kesempatan. Itu sebabnya orang sejahat apapun masih ditunggu tobatnya sampai napas di sini. Fa innaka minal mundarin, sesungguhnya engkau wahai iblis kutunggu nanti sampai waktu. Ila yaumil waktil maklum, sampai waktu yang sudah ditentukan. Qala rabbi bima agwaitani. Kata iblis sebaliknya, ya sudahlah, karena aku telah engkau gelincirkan, engkau keluarkan aku dari sorga, maka la uzayyina lahum fil ardi. Nih, aku akan jadikan manusia itu, kan tadi iblis kalah sama Adam toh, akhirnya dikeluarkan ya, nggak mau sujud. Saya akan melakukan hitung-hitungan ketika manusia ada di bumi. Apa? Fa uzayyinahum. Aku akan jadikan bumi ini sebagai perhiasan. Cara akan bentuk kayak apa saja dah. Caranya biar manusia itu tergelincir seperti aku. Lah ya itu muncul setannya bentuknya kotak. HP itu muncul. Betul ya? Bukan saya nuduh itu. Boleh. Wong ayo siapa yang berani jujur? Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu jawabannya astagfirullahaladzim atau raih HP dulu? Itu sudah komat. Masih aja. Berarti tadi niat iblis la uzayyinahum itu berhasil. Kita masuk dalam jebakannya. Kan gitu ya? Tanpa kita merasakan, oh iblis itu halus. Jebakannya ya halus. Nggak mungkin iblis godaannya HP-nya menjadi ngeheng, ya kan? Mentang-mentang sudah adzan kita mau buka ngeheng, oh iya udah adzan. Nggak begitu. Tetap otak kita dicuci sama iblis. HP dulu, nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Baik, jamaah, saya bacakan satu saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-syekhul imamul alimu al-allama syekhul islam al-hafidh Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar taghammadallahu birahmatihi wa askanuhu fasiha jannatihi, amin. Kitabul Ikhlas, bab ini adalah, kitab ini menjelaskan tentang keikhlasan. Yang pertama, babut targhib fihi, anjuran ikhlas. An Abi Kabsyah Al-Ansari, dari Abi Kabsyah Al-Ansari, qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mohon maaf, saya kadang-kadang merasa tidak enak kalau ada nama Nabi disebut kita tidak bersolawat. Benar Pak. Jadi begitu disebut Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, sebut Pak. Saya mengkaji, bukan riak nih, saya mengkaji di Masjid Al-Karimiyah Kemuning 4. Itu yang saya kaji adalah kitab Tanqihul Qaul Imam Nawawi. Itu Rasul bilang begini, umatku yang besok paling dekat dengan aku adalah dia yang selalu menyebut namaku. Jangan sampai aku tak kenal dengan dia, karena dia tak pernah menyebut namaku. Itu melekat tuh, melekat. Jadi begitu disebut nama Allahumma sholli ala sallallahu alaihi wasallam, pokoknya nama Nabi disebut, sholawatlah Pak. Ya, mumpung masih lisan kita diringankan. Nanti pembahasan itu kalau ada waktu kita bahas. Jadi kalau disebut sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, gitu ya. Oke. Masalu hadhil ummati kamasali arba'ati nafarin. Perumpamaan umat ini itu seperti 4
golongan orang. Pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada kelompok orang yang diberi ilmu dan harta. Ilmu punya, harta punya. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Kemudian orang itu mengerjakan dengan hartanya itu, dinafkahkan hartanya itu sesuai dengan peruntukan manfaat harta karena pengetahuan, karena ilmunya yang dia tahu. Oh ya, ini waktunya saya zakat, sudah sampai nisab dia keluarkan. Kira-kira begitu. Karena sudah tahu ilmunya. Oh ya, ini saya kalau dikasih uang di bawah meja, itu ya maksudnya ya, di bawah meja supaya proyek saya lancar, itu nggak boleh. Dia tahu karena ilmunya. Kira-kira begitu. Jadi ilmu akan mengantarkan kita mau mengambil keputusan yang diridhoin Allah atau tidak. Jadi yang pertama ya, mengamal, dia punya harta, punya ilmu. Hartanya dipakai untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah. Wa rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan, dan ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak punya harta. Wa huwa yaqul, dia berkata begini, kasihan ini orang enggak punya harta tapi punya ilmu. Lau kana li mislu hada, andaikan aku itu seperti dia yang punya harta dan punya ilmu, amiltu fihi bimislil ladzi ya'mal, maka aku akan mengerjakan seperti dia. Seperti orang yang punya harta dan punya ilmu. Tapi aku nggak punya harta, aku hanya punya ilmu. Apa jawab Rasul? Qala Rasulullah, fahumal ajrin sawaun, sama pahalanya. Orang punya harta, orang punya ilmu, lalu disedekahkan sesuai dengan pengetahuannya. Orang tidak punya ilmu, harta, punya ilmu, tapi dia punya niat kuat. Niat nih masuk. Niat kuat. Andaikan aku punya harta, aku akan mensedekahkan harta yang kumiliki seperti dia. Rasul jawab, dua-duanya itu, baik yang punya ilmu dan punya harta dapat pahala, yang hanya punya ilmu saja nggak punya harta tapi punya niat untuk berinfak, dua-duanya pahalanya sama. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada niat. Jadi, Masya Allah ya, yang tadi hanya punya ilmu saja, sudah sampai bersedekah belum? Orang yang tadi punya ilmu, nggak punya harta, sudah bersedekah belum? Belum. Tapi niatnya kuat ingin bersedekah, sudah dapat pahala seperti orang yang sedang menafkahkan dengan hartanya. Masalahnya kita sering di situ niat baik. Ya, maunya niat, catat. Kata Allah catat, nanti itu ada pembahasannya. Tapi ini niat yang kuat, yang dalam bahasa tasawuf itu himmah, keinginan yang didorong. Pokoknya pengen banget dah. Seperti ini, mohon maaf nih, yakin setiap pikiran kita, hati kita ingin berkunjung ke Baitullah. Coba tanya. Semua Pak, semua itu. Kenapa Pak? Karena air mata. Kenapa Pak? Karena dalam diri kita ini kolbun, ada Allah di sini. Dari mana taunya? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku pernah, kata Allah, aku pernah meniupkan ruhku di jasadmu itu, di hati. Maka kita ingin kembali. Salah satunya adalah kita hadir di Baitullah. Kan perjalanan kita ke Allah itu sebenarnya perjalanan pulang, Pak. Kita itu bukan perjalanan ingin menjauh ke suatu tempat, tapi kita ingin kembali kepada zat. Itu sebabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita akan kembali kepada Allah. Paling kayak gitu. Bukan kita ingin menjauh, kita ingin kembali. Dan itu adalah hak yang tidak bisa kita pungkiri, Pak. Ya, perjalanan pulang itu pasti, Pak, pasti. Maka jawaban, maka kata inna lillahi wa inna ilaihi. Inanya dua kali loh, raji'un. Yang pertama tadi ya hadisnya,
fahu malan wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ini ada lagi seorang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Tadi diberi harta, diberi ilmu buat sedekah. Yang kedua tidak diberi harta, diberi ilmu, niat bersedekah. Ini yang ketiga, dia diberi harta tapi tidak diberi sedekah, Pak. Tapi sedekahnya pengen disuting. Ya, karena nggak punya ilmu sih. Kan dia punya harta saja, tapi nggak punya ilmu. Zakat, sini nih, kamera, viralkan. Punya harta, nggak punya ilmu, artinya nggak punya ilmu keikhlasan tuh, pahala nggak? Tidak. Nah, lanjutannya. Fahuwa yahbitu min malihi yunfikuhu fi ghairi haqqihi. Dia menafkahkan hartanya itu untuk dipertontonkan. Nangis tuh. Harta yang kita berikan untuk dipertontonkan. Aku itu harta, kata harta, dititipkan Allah kepadamu supaya aku dimanfaatkan, ya, menjadi saksi besok. Aku menjadi saksi, kata harta, menjadi saksi aku disedekahkan. Ternyata ini bukan untuk disuting, untuk mencari like dan subscribe. Kau telah simpangkan itu. Maka apa? Mohon maaf nih, begitu kita masuk cerna dalam perut kita, hartanya karena marah nggak pada tempatnya, malah jadi penyakit. Coba bayangkan, kalau kita ingin mencari kekayaan, nggak ada batasnya tuh. Itu sebenarnya rongrongan tuh, rongrongan. Orang yang sedekah itu sedang membersihkan hartanya, Allah cukupkan dia dengan ketenangan. Lah yang hidup kita kan yang dicari ketenangan. Ya, tadi ulangi lagi ya, punya harta nggak punya ilmu, disedekahkan tapi ingin diviralkan. Ini kan zaman sekarang begitu. Nah, yang sekarang yang terakhir, nanti diringkasnya. Wa rajulun lam yu'tihillahu ilman wala malan. Tadi punya harta tidak punya ilmu, sedekahnya nggak beres. Ini yang terakhir, seorang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Dia bilang begini, wala malan fahuwa yakul lau kana li mislu hada amiltu fihi mislal ladzi ya'mal. Wah, kalau aku diberikan ilmu dan diberikan harta, maka aku akan melaksanakan seperti yang dia laksanakan. Tapi apa? Harta dan ilmunya dia kasih untuk hal-hal yang justru, jadi ilmunya itu digunakan untuk siasat. Mohon maaf, bansos diedarkan, disyuting. Hartanya punya untuk kebutuhan dunia. Dia punya ilmu, ilmunya digunakan untuk taktik dengan hartanya itu. Kira-kira begitu. Ya, kalau tadi hanya punya harta tidak punya ilmu, masih mending tuh viralkan. Kalau ini punya harta, punya ilmu, tapi untuk tujuan duniawi. Ini kesimpulannya ada 4. Bapak pilih yang mana? Punya harta, punya ilmu, lalu hartanya itu diamalkan sesuai dengan ilmunya. Ya, niatnya gitu ya. Yang kedua, punya harta, tidak punya ilmu, tapi kita punya hiroh, keinginan untuk beramal, sudah dapat pahala tuh. Dua-duanya sama. Yang ketiga, tidak punya ilmu, hanya punya harta, hartanya digunakan untuk hal yang bersifat riya. Yang ketiga, yang terakhir, tidak punya harta, tidak punya ilmu, lalu dia berangan-angan, andaikan aku punya, pasti akan kugunakan itu untuk kepentinganku. Jadi agama dia tumpangi untuk kepentingan pribadi. Semua itu 4-4-nya ya lahir dari niat. Jika 4-4-nya itu didasarin pada ikhlas, gak ada tuh harta yang tidak bermanfaat, gak ada tuh ilmu yang tidak bermanfaat. Sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya.
Allah yang memberikan ilmu kepada kita semua itu. Ya, jika kita ikhlas, Bapak hadir ikhlas, saya ikhlas, cahaya Allah bertemu Pak. Ketemu Pak kita. Tek. Jika orientasi salah satu di antara kita riya dan pujian, jangan harap kita bisa ketemu Pak. Ya, bapaknya ikhlas, sayanya ikhlas, ketemulah itu. Karena Allah yang mempertemukan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Apa yang saya sampaikan, Masya Allah luar biasa ini. Saya diberi kesempatan untuk sedekah ilmu seperti kelompok pertama itu ya. Bapak, mari kita tutup ya dengan doa. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya Allah wa abwaaba hidayatika wa abwaaba barakatika ya Rahman ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiyas salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.